Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatuna, NPM 50201192, kelas 4E Prodi PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen mengaku Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan standar proses. Standar kompetensi lulusan atau SKL menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016, standar kompetensi lulusan SKL adalah kriteria mengenai kualitas kemampuan lulusan yang mencakup sikap, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar isi. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa dikatakan sebagai kriteria minimal, sebuah standar yang mengacu pada penilaian minimal. Begitu juga standar menurut USP nomor 20 tahun 2003. Patokan syarat dan harus dicapai dalam meningkatkan mutu standar isi harus ditetapkan. Standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk memenuhi kebutuhan pada jenjang dan jenjang pendidikan tertentu. Standar tersebut memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar kurikulum, tingkat suatu pendidikan, dan kalender pendidikan akademik. Sasaran pada kurikulum 2013 dituangkan dalam SKL. Tujuan dituangkan dalam standar isi yang merupakan turunan dari SKL terdiri dari KI, dan KD. Dan program pendidikan yang objektif dituangkan dalam standar proses dan standar penilaian. Standar isi mencakup sasaran atau goal yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. Standar proses berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013, standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sebuah proses pendidikan baik tingkatan nasional maupun tingkatan kelas akan dianggap sukses apabila kompetensi lulusan yang ditargetkan dalam tercapai dengan sempurna. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa tahapan-tahapan dan serangkaian strategi yang nantinya dijadikan pedoman untuk mencapai target tersebut. Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberi pembelajaran dalam kelas, dengan harap proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif dan efisien dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna.
Pada saat ini, keahlian guru sebagai ujung tombak suksesnya proses pendidikan dituntut memiliki keahlian dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu mengemas proses pembelajaran sesuai dengan diamanatkan. Karena itu, pada kurikulum 2013 pada tataran proses pembelajaran dan untuk memperkuat pendekatan ilmiah, tematik terpadu, tematik antar mata pelajaran, dan tematik dalam suatu mata pelajaran akan mengupayakan agar para guru mampu menerapkan pembelajaran berbasis penyikapan atau penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya intelektual baik individu maupun kelompok. Maka saat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project-based learning. Terima kasih, itu tadilah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.